mengungkapkan pengertian media dan situs belajar. Media berasal dari kata Latin. Bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari medium. Media secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sebuah pesan dengan menerima pesan. Dalam paragraf dapat memberikan definisi tentang media pembelajaran yang pertama dan tentang mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan juga yang berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fiksi untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Dan mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar termasuk teknologi perangkat keras. Dari ketiga pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat mengarah pikiran, perasaan, dan kemauan serta didik sehingga dapat menciptakan proses belajar pada diri pendidik. Media pembelajaran adalah media yang berisi pesan, informasi, atau tujuan yang dituju dan perantaranya. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih pada pemateri 1. Selanjutnya yang akan disampaikan pada materi 2 sekarang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi. Adapun manfaat media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada media pembelajaran dapat memperjelas penyampaian pesan dan informasi. Dalam hal ini media digunakan untuk sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan pembelajaran sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua ada media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menggunakan aplikasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan gurunya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga itu ada media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat itu ada media pembelajaran dan memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan, atau pertemuan. Yang terakhir ada alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk refleksi lebih lanjut yang diberikan oleh peristiwa berlangsung dan sebagainya. Baiklah, saya kembalikan kepada Bapak. Materi kedua selanjutnya masyarakat materi. Baik, materi berikutnya jenis media dan sumber belajar. Adapun terdapat beragam bagian jenis media pembelajaran menggunakan para ahli. Pertama, media audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Kedua, media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara seperti buku, gambar, tulisan, atau foto dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual, yakni media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar. Lalu berikutnya ada AECT. Adapun ada komponen 6 komponen, yaitu pesan, yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Yang kedua ada orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, atau penyaji besar. Yang ketiga ada bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan ataupun oleh dirinya sendiri. Yang keempat, alat, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya proyektor, slide, ataupun PPT. Yang kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang disimpan untuk menggunakan bahan, peralatan, atau orang dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir, lingkungan, yaitu di situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Lingkungan bisa bersifat fisik seperti gedung, sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain, maupun lingkungan non fisik, yaitu suasana belajar dan lain-lain.
Baik, selanjutnya yaitu adalah C, kriteria pemilihan media dan belajar. Kriteria yang paling utama adalah pemilihan media adalah bahwa media adalah harus dengan tujuan atau pembelajaran atau kompetensinya ingin dicapai. Misalnya bila tujuan meminta siswa bersifat penghafalan data kata dan tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai memahami isi bacaan, maka media akan lebih cepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran itu motorik atau gerak dan aktivitas, maka media film dan video bisa digunakan. Dalam memilih media dan belajar, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan agar dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang pertama, relevansi, yaitu media pembelajaran dan sumber belajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kredibilitas. Yang ketiga, kualitas. Yang keempat, keberagaman. Yang kelima, mudah diakses. Dan yang keenam, aktif. Dan yang terakhir, yaitu sesuai dengan teknologi. Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, diharapkan pemilihan media dan sumber belajar dapat membantu peserta didik memperoleh pembelajaran efektif dan bermanfaat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Bagian D, penentuan atas atau pembuatan media dan sumber belajar. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penentuan atau pembuatan media dan sumber belajar yang efektif, yaitu pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita dapat menentukan media sumber belajar yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pilih media dan sumber belajar yang sesuai. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, maka selanjutnya adalah memilih media dan sumber belajar yang sesuai, baik dari segi isi, format, teknologi, dan jenis yang digunakan. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah untuk memahami materi matematika, maka media sumber belajar yang sesuai bisa berupa buku teks, video pembelajaran, atau aplikasi mobile dan sebagainya. Ketiga, pelajar desain media dan sumber belajar. Setelah memilih media dan sumber belajar sesuai, langkah selanjutnya adalah menguasai desain media dan sumber belajar tersebut. Desain ini menjadi struktur materi, tata letak, grafik, dan elemen visual lainnya yang diperlukan untuk membuat media dan sumber belajar menarik dan kami untuk peserta didik. Yang keempat itu uji coba dan evaluasi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, pembuatan media sumber belajar yang efektif dapat dilakukan dengan menentukan sumber belajar. Terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang digunakan. Yang kedua itu sumber belajar yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kemampuan guru, dan yang terakhir itu sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Baik, saya kembalikan secara Pada materi yang sudah menyampaikan materinya, semoga teman-teman dapat memahaminya, dan apabila teman-teman ada yang belum paham, kami akan kasih tanya jawab dengan pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman jika ada yang bertanya. Saya silakan kepada Aul dan Kayla. Saya dengan menghubungi 19. Pertanyaannya, bagaimana peran media dalam mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera siswa? Terima kasih. Selanjutnya, pertama materi PKWD dan menghubungi tahun 2002. Terima kasih. Bagaimana materi PKWD pada potensi garis? terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Dan ini kami akan lanjutkan. Teman-teman atas pertanyaannya, dan sudah tidak semua. Dan di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu media pembelajaran adalah alat bantu. Alat benda yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Media pembelajaran bertujuan untuk mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan dan membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.